Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, Rois kakak yang dimuliakan Allah, wabil khusus sahibul bait yang mudah-mudahan senantiasa dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu was-sami'ul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ataina Musal kitaba wa Alla tattakhidu min duni wakila. alla tattakhidhu Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. dzurriyyatan man hamalna Innahu kana 'abdan syakura. innahu kana Alhamdulillah. Sampai ayat yang ke-3 ya. Nanti bisa dilanjutkan para ikhwan. Bila perlu dihafalkan nih. Karena Imam pernah menyampaikan dulu minimal para umara bisa menghafalkan surah Al-Isra 1 sampai 8 minimal. Kalau nak nambah sampai ayat berikutnya bagus. Tapi paling tidak itu sampai ayat yang ke-8. Para hamba kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah. Tentu saat ini di negeri kita ini, di Indonesia nih, termasuk juga negara-negara di sekitar kita, di Asia Tenggara gitu ya. Bahkan mungkin negara-negara lain, memang suasana peringatan Isra Mi'raj itu ya Masya Allah. Bahkan kita ini bersampuk dengan, nah nyebutkan pun malas juga rasanya. Bersampuk dengan ada pemilu, ada Imlek, ada lagi cerita hari kejepitnya, kan ada hari kejepit ya, hari Jumat ya, tapi mau kumis hari kejepit nih, ya tetap pagi kali. Kemarin kita libur Isra Mi'raj, kemudian besok ini tanggal merah Imlek, dah memang tanggal merah sebenarnya, tapi libur lah itu. Terus hari ini cuti bersama, nanti Senin Selasa ya, siap-siap orang mau nyoblos, Rabu libur lagi. Banyak libur nih di bulan Februari ini, atau di bulan Rajab ya. Nah, kita pun sudah sibuk-sibuk mau bersiap-siap menyambut bulan Ramadan. Karena habis Rajab itu kayaknya tinggal 2-3 hari nah nih. Mungkin lusa dah Syaban dah. Nah, masuk Syaban nanti gitu ya. Kalau enggak ada 9 hari di 30 hari, setelah itu langsung kita menuju Ramadan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, panjangkan umur kita, sehatkan kita, kuatkan iman kita sehingga sampai pada bulan Ramadan. Nah, gimana persiapan bulan Ramadan untuk apa yang disiapkan? Enggak lama aja itu ya, enggak sampai apa? Anggaplah 30 hari lebih sedikit. Udah berarti ibu-ibu udah bayar ke belum? Udah laka ke bayar? Alhamdulillah. Nah, ini suka juga dengarnya. Berarti udah latihan dia. Terus apa lagi persiapannya? Menurut bapak tuh biasanya masih belum dia. Rajab masih banyak laluan alasannya. Apalagi nanti bulan Saban paling besar hujannya ya.
Orang nak kisah kisah nak berjalan. Padahal kita harusnya paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Rasul itu paling banyak puasa beliau itu ada di bulan Sya'ban. Selain Ramadan ya. Jadi saum Rasul yang terbanyak selain bulan Ramadan, artinya yang saum yang bukan wajib gitu ya. Beliau laksanakan, beliau tunaikan di bulan Sya'ban. Ya banyak hikmahnya memang, selain untuk latihan kepada kita, kemudian juga Sya'ban itu bulan yang diapit oleh bulan haram ya. Kemudian pada bulan Sya'ban ini para hamba Allah sekalian, ya seperti yang saya katakan tadi, Rasul banyak menunaikan ibadah puasa. Yang bisa kita ketahui dari sunnah qauliyah beliau dan sunnah fi'liyah beliau. Nah, cuman di kita nih, di masyarakat Melayu, saya ingat waktu kecil-kecil duduk di kampung, itu bulan Sya'ban itu bulan makan gitu nih. Bulan ruahan. Masih juga ya, masyarakat Melayu juga gitu stay. Orang Pontianak pun gitu juga kan. Tapi orang Pontianak udah mulai agak berkurang kayaknya. Dan tidak seperti kita di kampung sana. Bulan Sya'ban itu bulan berputar, silaturahim gitu dari kiri kanan rumah tetangga gitu ya. Sekampung, bersampu-sampu. Lauknya pun nyaman-nyaman juga kali. Depan juga gitu ya. Ya, para hamba Allah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat yang dibaca tadi itu sungguh merupakan suatu hal yang apabila kita kaji lebih dalam, itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Memang semua ayat Al-Qur'an itu pasti mengandung makna yang luar biasa. Tapi untuk ayat ini, kalau kita kaji, apalagi kalau kita punya momentum di bulan Rajab gitu ya, yang masyarakat itu biasa memperingati peristiwa Isra Mi'raj itu, maka kalau kita kembalikan kepada ayat yang pertama dan seterusnya tadi di surah Al-Isra, para hamba sekalian, maka masya Allah subhanallah. Ayat itu dibuka dengan kalimat subhanalladzi asra bi'amdihi dan seterusnya ya. Kata subhan, ada mufassir yang menyatakan kata subhan itu menunjukkan sesuatu yang sangat istimewa. Bahkan sesuatu yang ajib, yang luar biasa. Memang kalau kita kan melihat sesuatu yang istimewa, yang di luar nalar akal kita ucapkan dengan kalimat subhanallah. Nah, ini Allah tuntun kita dalam ayat ini dimulai dengan kalimat subhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Sesuatu yang sangat istimewa. Jadi keagungan Isra Mi'raj itu para hamba Allah sekalian, Allah tunjukkan, Allah abadikan dalam peristiwa Allah abadikan dalam Al-Qur'an ini, surah Al-Isra, minimal satu. Ini dalil Isra ke dalil Mi'raj ini atau dalil Isra Mi'raj. Kan biasa kita nyebutin itu kan Isra Mi'raj kan? Kalau ditanya orang, mana sih dalilnya peristiwa Isra Mi'raj itu? Nah, kita sebutkan ayat yang mana Ibu? Pak Iwan. Kita biasa nyebutkan kalau peristiwa Isra Mi'raj langsung kita tunjukkan Quran surah Al-Isra ayat 1 itu kan. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya gitu ya. Nah, para hamba sekalian, ini sebenarnya dalil yang menunjukkan tentang peristiwa Isra. Isra itu peristiwa perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal paketnya itu bukan hanya sampai di Masjidil Aqsa. Dilanjutkan lagi sampai ke Sidratil Muntaha, ke langit yang ketujuh, yang tak mampu dinalar, dipikirkan pun tak bisa. Apalagi dicapai oleh makhluk-makhluk selain yang Allah kehendaki. Rasul itu Allah kehendaki begitu. Jibril jangan mampu ke sana. Jadi malaikat itu tak sampai ke sana. Kecuali Muhammad SAW itu Allah kehendaki untuk sampai menghadap Allah SWT di Sidratil Muntaha. Jadi ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Cuman dalilnya tidak terdapat dalam surah Al-Isra, dalam surah yang lain, surah An-Najm. Nanti kalau ditanya, apa dalilnya peristiwa Isra Mi'raj itu? Kita sebutkan minimal 2 tempat. Satu di surah Al-Isra, yang berikutnya di surah yang lain, surah An-Najm. Ya, seperti itu. Padahal biasanya kita kalau tanya orang, itu surah Al-Isra itu perjalanannya gitu. Ya betul, cuman itu hanya sampai di Masjidil Aqsa. Dalam Islam itu kita sering sekali oleh Allah itu ditunjukkan pada sesuatu yang sangat istimewa. Perkara-perkara yang ajaib gitu. Bahkan Allah bukakan pikiran kita dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, tetapi itu perkara yang ajaib sebenarnya. Jadi terhadap segala hal yang seperti itu, kita dituntun oleh Allah, diajari oleh Rasulullah SAW itu dengan mengucapkan kalimat tasbih. Makanya kalimat subhanallah itu harusnya menjadi kebiasaan kita. Bapak Ibu sekalian, para ikhwan yang dimuliakan Allah, kira-kira banyak sekali kan di sekitar kita ini yang ajaib sebenarnya gitu ya. Coba kita lihat, perhatikan anak kita itu. Nah, tuh anak kita yang main itu. Itu luar biasa. Itu perkembangan anak itu.
ada sekarang tuh namanya, perhatian ya, maaf nih, inisiasi menyusui dini. Inisiasi atau disingkat dengan IMD. Ada nggak di sini yang pernah ikut pertemuan di Bu Bidan gitu? Pernah ya Bu ya dulu ya? Nah, yang pun. Kader kayak Bu? Oh bagus. Tahu kan istilah IMD? Inisiasi menyusui dini. Bukan dini namanya orang, bukan. Nanti mentang-mentang tuh dini orang mana yang inisiasi? Maksudnya dini itu di awal-awal. Yang dimaksud dengan inisiasi menyusui dini itu anak itu tidak kita apa tidak kita masuk langsung ke susu mamanya, enggak begitu. Tapi didekatkan. Suruh dia nyari seorang. Suruh dia nyari seorang. Usaha seorang. Maksudnya apa? Maksudnya agar anak ye punya perjuangan terbiasa untuk menyusu. Nah, lalu kita pun bertanya, dari manalah anak itu tahu? Padahal baru lahir. Siapa yang bereng tahu bahwa dia untuk mempertahankan hidupnya harus dengan menyusu atau mengambil nutrisi dari air susu ibunya? Dari mana dia tahu? Nggak ada yang tahu tuh Pak Iwan. Itu memang benar-benar Allah ilhamkan kepada dia. Kita nggak ada yang ingat nih. Padahal kita semuanya ini, dulunya waktu kita bayi, itu kita menikmati, mendapatkan nutrisi, makanan dari mama kita, dari umak kita. Para Allah sekalian. Itu menurut hemat saya, kalau kita perhatikan dengan baik, kita kembalikan kepada Allah, dan Allah tuntun gitu banyak dalam Al-Quran tuh bagaimana Allah ceritakan tentang bayi menyusui, bahkan disebutkan menyusui sampai 2 tahun gitu kan, dan seterusnya. Banyak sekali dalam Al-Quran itu sebenarnya Allah tuntut kepada kita, dan ini merupakan suatu perkara yang ajaib. Kita ucapkan Masya Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Coba satu hal tuh, bayi yang terlahir gitu kan, kemudian dia bisa paham secara naluri dia untuk bertahan hidup, mendapatkan air susu dari ibunya gitu kan, terus sampai terus berkembang, dan air susu ibu itu para ikhwan sekalian itu makanan terbaik bagi anak kita sebenarnya. Sekarang kan lagi sering disebutkan stunting nih. Ada nggak di sini yang tak pernah mendengar stunting? Apa itu stunting? Ibu Kader nih. Apa itu stunting? Apa Bu stunting, Bu? Ah, kalau mau kita katakan secara apa ya istilahnya, secara istilah biasa, secara bahasa, stunting itu artinya pendek. Tapi kalau secara istilah gini aja, cara memahaminya, pertumbuhan tidak sesuai dengan usia. Itu aja intinya. Makanya pertumbuhan itu kan diukur tuh. Harusnya dia lahir tuh usia segini, harusnya tuh panjangnya segitu. Tetapi karena memang ada sesuatu terjadi dalam dirinya, maka usianya itu segini, tetapi panjangnya tidak sampai segitu. Nah itu loh. Itu sebenarnya bukan hanya masalah pendek. Itu bukan hanya masalah pendek, ibu-ibu sekalian. Oh ya, cuma pendek, Pak. Bukan hanya masalah pendek. Ini menunjukkan banyak hal, termasuk otak. Cuman kan kita tidak bilang begitu. Stunting itu otaknya tidak cukup tumbuh. Kan tidak begitu kita nyebutnya. Kita hanya katakan stunting ya. Padahal pada masa itu ada satu hal yang terjadi. Bukan hanya masalah tumbuh badannya, tapi nutrisi-nutrisi yang lain. Termasuk yang paling penting, otak. Karena otak itu nanti terbatas tumbuhnya. Nggak macam badan kita, Bu. Kalau badan kita tumbuhnya itu nanti masalah tinggi jadi sampai umur 12 sampai umur 17 tahun nanti. Sampai nanti remaja. Udah sampai ke tingkat macam itu dari gitu tinggi, maaf aja. Udah gitu di nang. Kamu. Nanti tinggal melar nang, nambah lemak nang, dan nggak bisa tinggi. Iya. Yeah. Atau mungkin nanti gigi. Nah, gigi nanti sampai terakhir gigi yang ke 30 berapa? 32 ya. Iya bisa sampai nanti. Ada nggak yang masih belum tumbuh gigi 32? Nah, itu belum tuh. Iya dah, gigi 2 kali lipat dah. Mungkin giginya 2 kali lipat jumlahnya. Ada yang bisa dilapas ya tiap malam. Sisanya bisa dilapas. Gigi masih bisa tumbuh. Tapi kalau otak terbatas, begitu dia berhenti nanti tumbuhnya, maka sejak itu sebenarnya sudah cukuplah. Padahal barangkali masih banyak hal pengembangan otak itu yang harus bisa dilakukan. Tapi karena nutrisinya terbatas, para hamba sekalian, ini contoh otaknya nih, maka tubuhnya terbatas juga. Kalau udah tubuh terbatas, nanti itulah makanya nanti anak kita mudah letih, malas berpikir, ya malas berpikir. Kemudian otaknya juga itu kemampuan nanti kan berpengaruh ke semuanya nih. Kemampuan dia menalar sesuatu kurang ya, artinya itu kurang cerdas lah gitu. Bukan karena belum tentu karena masalah keturunan. Mungkin karena kita kurang sehe kata orang Pontianak, atau kurang tekun, kurang rajin.
kurang perhatian terhadap anak kita sejak dalam kandungan sampai nanti dia berusia bayi atau balita gitu. Itu kan Bu Kateri. Nah, kayak gini. Jadi seperti itu. Nah, ini Masya Allah, anak itu perkembangannya luar biasa sehingga kita katakan subhanallah. Itu baru yang kita tampak. Munak kita lihat nanti dalam tubuh kita luar biasa. Kalau kita perhatikan lagi kita punya anak, Ibu, siapa itu yang anaknya lebih dari 5? Ada nggak? Sekarang kalau zaman mak kita dulu, kami aja adik-beradik 7. Iya dah sedikit ya. Munak tanya adik-beradik mamak saya 16 orang. Tapi dulu kan dia biasa. 12, 11, bahkan nanti sampai 16 gitu kan. Coba kita lihat bagaimana Allah membentuk manusia. Ya kan? Kita Bapak Ibu sekalian, mun kita buat sesuatu, anggaplah kita buat sesuatu, ya pakai cetakan kan? Pasti sama. Allah menciptakan manusia. Itu kalau kita sebut manusia itu sampai saat ini itu 6 miliar orang, maka 6 miliar jenis. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Dia punya karakter, tuh karakter udah mulai bicara tentang tentang sikapnya, apalagi itu susah nak diukur. Badannya, bentuknya, ukurannya, wajahnya, nggak ada yang sama. Beda semua. Apalagi kalau kita bicara tentang sesuatu yang tak nampak dari manusia. Cara dia berperilaku, cara dia berpikir, cara dia menentukan sesuatu, dan segala macam. Nggak ada yang sama. Setiap yang lahir selalu pasti berbeda. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Subhanallah. Maka kita ucapkan, subhanallah. Makanya para hamba sekalian, tak habis-habis kita menemukan ayat-ayat Allah dimanapun kita berada. Makanya ayat ini mengingatkan kita betapa banyaknya, betapa dahsyatnya Allah ciptakan semuanya itu. Sehingga harusnya setiap saat kita menambah keimanan. Begitu mengucapkan subhanallah, ya Allah, luar biasa itu ya gitu. Nah, ya baru sepintas munda kita ceritakan dan nakal-nakal sampai kita bosan nih kan nanti. Saya berapa kali ngabarkan bagaimana cerita tentang umil, tentang ladang, tentang pohon. Apalagi kalau mungkin kita ke yang suka nak mancing, tentang ikan, tentang semuanya. Nggak habis-habis. Dan suah kita beri makan. Yang kita beri makan memang ada di di keramba. Iya pun kita dah merasa ngasih makan, ngerasa macam pemilik sekalian dan jua bebe. Padahal kita mereng makan ya cuma kita lemparkan nang. Kita ada balik ke rumah kita dah merasa memiliki, Masya Allah. Allah yang numbuhkan semuanya, yang datangkan dari dalam air masuk ke mulutnya, dari mulutnya nanti diproses oleh tubuh ikan itu sendiri jadi berkembang dan terus jadi besar sekian bulan. Allah semuanya. Kita dah hidup balik ke rumah. Lakak kita kasih makan, kita langsung masuk. Dan lupa kita ya, tiba-tiba nanti sekian bulan kita katakan ikanku, ikan leleku, nakku pancing. Kita dah merasa melihatnya pelet. Masya Allah. Dia juga sebilang yang kita nanam padi ya. Semua kita bilang padiku kan. Nah, Ibu. Padi siapa ya? Padiku ya, be. Ya, suka juga kita nyebutkan padiku sebenarnya ya. Ladangku, pohonku. Yang kita kerjakan Ibu, ada biji. Nah, saya itu suka juga nanam. Sekarang lagi nanam alpukat ada di depan rumahnya. Ada biji alpukat ya. Kita masukkan dalam polybag. Kita kondisikanlah polybag itu. Lakanya kita tinggalkan. Dan kita uruskan. Kita ngurusnya cuma nyiapkan polybag, ngambil bijinya, nyiapkan media tanahnya, udah. Lah kayaknya kita siram lah sehari 2 kali atau mungkin paling lambat malas nyiramnya kita orang 2 hari sekali pun masih boleh juga kita siram. Nah, lah kayaknya nanti sekian hari, anggaplah mungkin mulai dari 1 minggu udah mulai terbuka dia punya anak tuh. Lebih lah seminggu. Sampai nanti sebulan 2 bulan mulai dia keluar dia punya batang. Bukan urusan kita ya, Bu. Allah yang tumbuhkan. Bagaimana prosesnya? Kalau kita mau neliti, luar biasa. Dari siajak sebenarnya kita sudah merasa luar biasa Allah punya kuasa. Subhanallah. Tidak mampu memang. Memang kerjaan manusia itu sebenarnya andai kata dia itu merasa tidak menemukan apapun untuk beriman, itu sebenarnya berarti jauhnya pikiran dia. Padahal kalau dia melihat apa yang di sekeliling dia itu penuh dengan taburan, tebaran karunia Allah yang bila kita pikirkan itu menambah keimanan kita. Sebenarnya seperti ini. Cuman kan kita kadang-kadang itu dapat kata orang dapat hidayahnya kan setelah taklim. Ya kan ya, sama juga. Kami pun juga setelah ngisi taklim baru teringat. Padahal ya dan waktu dan ngisi taklim ya sama juga tuh begitu ya. Ya cuman qadarullah mungkin saya duduk di situ yang mungkin lebih dulu baca buku. Nah, dia nak ceritanya.
para hewan. Tapi sebenarnya sama juga. Ya lupa juga ya manusia gitu tuh. Iya kan? Ada di sekitar kita semuanya, semua ada di sekitar kita. Jadi sampai Allah sebutkan ini dalam surah ke-18 tuh, surah Al-Kahfi kan. Allah sebutkan. Coba itu bukan. Saya agak lupa. Sebelum ayat ini berarti ayat ini 9 nih. Surah yang ke-18. Sambil saya minum, Bang. Itu saya kan tuh rokok. Lamakan sedikit nyarinya biar saya banyak minumnya. Alhamdulillah. Ayat yang ke-9 kalau enggak salah. Nah. Yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Kata Allah, memangnya kira-kira gini kalau mau kita pahami. Memangnya yang menakjubkan itu orang yang cerita Ashabul Kahfi itu, orang yang ditidurkan oleh Allah selama 300 lebih tahunnya itu sesuatu yang menakjubkan kata Allah. Memangnya itu menakjubkan. Kata kita, memang betul. Maksudnya itu saya pernah baca tafsir, dan ini kayaknya banyak juga mufassir yang menyatakan itu. Maksudnya, sebenarnya yang menakjubkan itu sangat banyak. Cuman pikiran kita sering terlalai. Kan banyak itu dalam Al-Quran, afala tu'qilun gitu kan. Dan terhadap dirimu dalam ayat lain juga disebutkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun gitu kan. Allah sebutkan seperti itu. Banyak bertebaran di mana-mana, bahkan dalam diri kita itu yang menakjubkan. Jadi jangan sampai tunggu berita seperti Ashabul Kahfi, itu jelas mukjizat dari Allah. Allah yang punya kuasa itu. Jangan tunggu nak beriman tuh nunggu kita paham betul tentang Isra, itu jelas. Tetapi sebenarnya dimanapun kita memandang, dimanapun kita berada, kita akan temukan itu betapa banyaknya ayat-ayat Allah bertebaran di muka bumi, di mana-mana. Iya, kalau kita pikirkan tiap hari nambah keimanan kita. Ini Masya Allah. Al-Quran mengajarkan kepada kita. Dalam Quran surah Fussilat kalau tidak salah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haqq. Kata Allah, pasti kami akan tampakkan kepada mereka ayat-ayat kami di sepanjang penjuru sampai menjadi sangat jelas bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tampakkan kepada kita. Cuman memang kalau dah bicara hidayah ini Masya Allah para hamba sekalian. Menurut kita orang kalau hidup bersama Rasul Muhammad SAW itu kan penuh dengan kenikmatan kan. Nikmat sekali karena bersama Rasul, melihat langsung Rasul, menyaksikan langsung bagaimana Muhammad SAW itu menerima wahyu dan seterusnya, begitu kan? Para hamba sekalian. Tetapi kalau kita bicara hidayah, banyak juga orang yang sudah sangat jelas kebenaran nyampai kepada otak dia, tetapi dia pun tetap tidak beriman. Seperti yang terjadi pada Abu Jahal. Nanti kalau kita ceritakan bagaimana kisah Isra Mi'raj itu para Allah, maka orang yang pertama kali menolak kebenaran Isra Mi'raj itu adalah Abu Jahal, paman beliau sendiri Amr bin Hisham, yang memang sudah tertutup mata hatinya untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu sudah sangat jelas dan tak mungkin tertolak gitu ya. Harusnya tak mungkin ditolak, tetapi kalau orang sudah bicara memang hidayah itu nak nyampai ke dia, tidak sampai kepada dia keimanan itu, sehingga dia tetap menolak kebenaran walaupun terang benderang gitu. Peristiwa Isra Mi'raj ini sebenarnya dari sejak zaman dahulu peristiwa itu terjadi, para ulama itu sudah berbeda pendapat. Yang namanya manusia itu selalu tak bisa melepaskan dari pemahaman akal pikiran, ya kan? Nah, itu manusia itu ciri khasnya. Walaupun sudah sangat jelas ayatnya, tetapi kalau sudah sampai kepada pikiran manusia, diolah lagi oleh manusia, dibuat kesimpulan oleh pikiran dia itu, sehingga yang lahir adalah perbedaan-perbedaan. Sebagian dari ulama menyatakan bahwa Rasul itu bukan fisiknya yang berangkat ke sana gitu kan. Itu hanya satu peristiwa yang Allah perjalankan beliau bukan dengan alam fisiknya. Jiwanya yang berangkat seperti itu. Rohnya ibaratnya yang berangkat.
Tapi memang sebenarnya tidak perlu kayak kita bahas. Dalam banyak kitab yang kita baca, para ahmad sekalian yang kita pahami, sudah sangat jelas sebenarnya. Allah yang memperjalankan. Kuncinya itu adalah asra bi'abdihi. Itu kunci. Jadi Allah yang memperjalankan. Ini memang bicara keimanan. Perbedaan kalau kita bandingkan nih, antara mukjizat yang lain dengan mukjizat yang ini kan mukjizat nih. Dimaksudkan dengan ayat ini sebenarnya Allah berkehendak untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kepada Muhammad SAW. Dan nanti pada dasarnya juga kepada seluruh umat manusia yang beriman kepada Rasulullah SAW. Apa bedanya para hamba sekalian antara mukjizat yang ini dengan mukjizat yang lain? Kira-kira. Ini kan mukjizat nih, ya kan? Contoh, mukjizat Rasul itu diantaranya adalah beliau membelah bulan. Apa perbedaan antara mukjizat membelah bulan dengan mukjizat Isra Mi'raj? Apa bedanya? Nah, langsung dulu. Oke, apalagi ibu-ibu mungkin kita bertanya jawab gitu hilang ngantuknya. Apa kira-kira ibu-ibu? Bedanya antara mukjizat Isra Mi'raj dengan mukjizat, contohnya diantaranya adalah mukjizat membelah bulan. Apa bedanya? Sama-sama mukjizat, tapi ini khusus mukjizat Isra Mi'raj nih. Perbedaannya itu, ini memang harus dengan keimanan baru bisa kita mempercayainya. Kalau membelah bulan, ketika bulan terbelah, itu disaksikan oleh orang banyak. Begitu juga mukjizat kalau kita bicara tentang mukjizat nabi-nabi terdahulu gitu ya. Contoh Nabi Musa membelah lautan, itu yang sangat populer tuh, semua orang tahu. Semua menyaksikan. Bahkan musuhnya pun menyaksikan sebelum mati. Udah mati apa gitu? Gunanya menyaksikan. Firaun dan bala tentaranya ya tenggelam juga, mati juga kan? Menyaksikan. Jadi walaupun dia tidak beriman, walaupun imannya sedikit, walaupun mungkin dia munafik, begitu menyaksikan, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Bodoh sekali kalau kemudian sudah melihat tanda itu tetap tidak beriman kan? Firaun waktu itu beriman. Firaun beriman nggak, Ibu? Firaun itu beriman. Cuman jangan sampai disejak kalimatnya. Beriman, cuman imannya terlambat. Kan ketika dia sedang apa nih kalau orang nak tenggelam tuh kayak gitu, terjengal-jengal gitu. Entar lagi nak mati ya. Allah tampakkan kepada dia, langsung dia katakan beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Kira-kira begitu dia katakan tuh. Jadi kalau kita sebutkan, ini orang beriman nih. Cuman udah terlambat. Makanya kalau iman tuh jangan tunggu sampai macam itu. Iman tuh jangan tunggu ntar lagi 2-3 detik mau mati baru kita beriman. Memang Allah tampakkan itu. Allah tampakkan kepada makhluk semua manusia itu. Itu hebatnya tuh. Fitrah itu muncul 2 kali. Fitrah itu muncul ketika pertama kali Allah mengambil perjanjian seluruh manusia ya. Tapi ketika dia masih dalam alam sulbinya itu, ketika itu Allah ambil, Allah tarik dia punya rohnya itu, kata Allah, alastu birabbikum. Semua gitu menjawab, qalu balasannya. Ya Allah, benar kau Allah Tuhanku. Itu yang pertama itu, fitrah. Yang kedua, ketika mati seperti Firaun. Jadi kalau ada orang yang kita lihat di dunia ini sangat luar biasa dia punya kemaksiatan, sama betul-betul orang yang tidak takut kepada Allah. Allah jadi tentang sama dia gitu kan? Ya seperti Firaun itu. Tetapi sesungguhnya ketika dia nanti akan menjelang mati, fitrah itu Allah kembalikan. Allah kembalikan kepadanya, Allah tampakkan lagi, tetapi kala itu dia sudah terlambat. Jadi intinya itu adalah Allah yang memperjalankan. Perbedaannya dengan mukjizat yang lain, kalau bicara tentang Isra Mi'raj, maka yang paling dulu kita kedepankan itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang bagaimana? Iman yang sangat yakin bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, baik yang di bumi maupun di langit. Jangan pakai pikiran hitung-hitungan manusia kalau bicara tentang Isra Mi'raj, tak dapat kita ngitungnya. Kala itu, pada masa itu, kalau orang yang tidak beriman, mustahil dia bisa terima berita tentang Isra Mi'raj. Makanya para hamba sekalian, kita ini, orang-orang seperti kita ini, memang Allah tempatkan beriman di masa kita. Allah tempatkan kita di masa yang terbaik, di tempat yang terbaik berimannya. Sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita ini, Masya Allah, nauzubillah min dzalik ya, andai kata kita ini hidup pada masa Rasul, belum tentu kita bersama Rasul ini. Jangan-jangan kita tertarik dengan ajakan Abu Jahal, naudzubillah. Jadi Allah tempatkan kita di masa kita dengan situasi yang terbaik gitu ya, maka jangan disesali seperti itu. Intinya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu intinya. Nah, kalau kita bicara keimanan, yang kita kedepankan itu sebenarnya bukan pengetahuan dulu, walaupun itu wajib. Tidak bisa kita beriman
tanpa pengetahuan nggak bisa. Sekedar untuk mengucapkan tahlil saja harus tahu dulu kan? Tetapi sebenarnya yang kita kedepankan bukan itunya. Apanya dulu kita kedepankan? Para hamba Allah sekalian, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bicara tentang keyakinan, kalau saya diajari sama guru kita dulu ya, Ustaz Hasbi itu, dia bilang, "Yakini walaupun kau belum tahu ilmunya." Bahkan dia bilang begitu. Maksudnya bukan belum tahu ilmu semuanya apa? Ilmu dasarnya sudah kita ketahui, tetapi mungkin sampai yang detailnya belum kita pahami. Contoh ketika kita diajarkan doa itu. Nah, itu yakini betul tuh, Bu. Jadi tuh. Nah, ibu-ibu kalau dapat masalah, pernah nggak dapat masalah nih? Pokoknya tiba-tiba gigi sakit gitu. Masalah nggak gigi sakit? Tiba-tiba ada yang tumbuh di paha gitu ya. Bisul. Nggak bisa ngapa-ngapa, mak biak tuh tang rope itu baju lentolen. Padahal kata lakinya dah aku balik juga tadi 50.000 nggak sang ya bisul tumbuh. Nak berkabar supan. Senak jadi tekan tulianya. Apa yang kita lakukan, Bu, kalau kita mendapatkan masalah seperti itu dari penyakit dan segala macam gitu ya. Ya intinya kita semakin dekat kepada Allah, Allah ajarkan kepada kita dengan banyak-banyak zikir sebenarnya. Kalau kami itu termasuk yang apa ya? Pengagum istighfar. Ibu silakan nanti zikir yang mana saja silakan. Itu semua ada fadilahnya. Tapi karena zikir itu adalah kalimat yang pendek-pendek, pelajari semuanya, upayakan seperti itu. Lebih baik kalau kita paham doanya gitu kan, apakah itu nanti wirid seperti kalimat-kalimat tahlil, kalimat thayyibah lah gitu ya pada umumnya ya. Tasbih, takbir dan seterusnya atau mungkin dengan doa. Ya silakan saja. Allah ajarkan kepada kita dengan banyak sekali cara gitu untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami hayat itu pada dasarnya untuk menggugah kita punya jiwa gitu ya. Kalau ingin betul-betul merasakan kenikmatan beribadah salah satunya itu menyembah Allah itu ya dengan zikir itu. Kalau sholat berapa lama sih sholat kita ini? Sholat yang nak kita kenalkan sholat apa nih Rois? Kalau sholat wajib itu, Ibu, sholat wajib itu memang macam apa ya? Macam kalau mungkin macam HP itu macam password gitu. Nggak boleh nggak memang, wajib. Tapi kalau kita ingin merasakan kenikmatan, orang macam kita ini susah, karena terlalu cepat. Ya kan? Memangnya kita ini takbir langsung langsung masuk semua, langsung menghayati betul. Iya kadang-kadang kalau kita lagi betul-betul lagi banyak keperluan, gitu khusyuk itu sholat tuh. 5 menit langsung khusyuk. Tapi kan jarang macam itu. Apalagi kalau kita sedang dikejar dikejar kegiatan, nah itu makin cepat tuh. Tapi harus kita kerjakan. Itu memang kegiatan menyembah Allah gitu ya, yang belum terasa nikmat tuh. Jadi kapan? Makanya ditambah dengan sholat yang lain. Yang terbaik itu adalah kata Rasul adalah sholat yang paling panjang bacaannya. Kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu itu jangan lihat hafalan kita. Lihat kalau kita jadi imam lihat makmum. Itu sholat fardu. Kita nak baca surah Al-Baqarah 1 sampai 15. Makmum kita ini macam-macam ini sholat maghrib. Isuk dari datang deh. Datang, cuman di tempat di masjid lain. Yo iya pakai kul huwallah itu, pakai surah Al-Baqarah dia bilang 10 ayat. Nah, kapan kita bacanya itu? Kita ingin nikmat betul. Kita baca di sholat nawafil. Seutama sholat nawafil itu ada sholat lail. Apakah itu sholat witir maupun sholat tahajud. Silakan saja nanti. Nah, itu kita berkhalwat kepada Allah, munajat kepadanya. Kita terasa betul menghamba kepada Allah. Makhluk Allah yang diberi rezeki oleh Allah, dikendalikan oleh Allah. Allah sebagai Rabb kita yang menghidupkan kita segala macam. Pada saat itu tuh, kalau sholat biasa itu, para hamba Allah sekalian yang 5 waktu itu, kami tak yakin kita bisa begitu. Suka kita begitu tuh. Suka. Nah, kenapa kalau sholat saya terus? Bagi sekarang macam di kita ini kan, masjid kan banyak. Nak ke kiri ke kanan sama-sama masjid. Ada yang suka nak ke kanan, kenapa? Capat. Gitu. Ada yang ke kiri, kenapa? Dia bilang cepat juga. Ada bacaan yang lama berarti. Makanya, ya itu tidak salah. Yang panjang yang saya ketemukan gitu ya, Rasul yang panjang membaca ayat Al-Quran itu hanya pada malam Jumat, subuh Jumat, bukan malam Jumat. Beliau membaca surah Sajadah, surah yang ke-32. Di rakaat pertama lumayan 30 ayat, tapi ayatnya pendek-pendek, sekitar 2 halaman lebih ya.
Nah, rakaat yang kedua surah Al-Insan atau Ad-Dahar. Surah yang ke-76, 30-an lebih juga ayatnya. Agak panjang sedikit. Nah, ini nanti mun sholat berjamaah di masjid malam Jumat di beberapa tempat yang biasa mereka mengamalkan sujud tilawah, nah, agak panjang. Tapi biasa kan juga masak sebelum sholat tak bisa. Ya kan? Udah enggak lama. Atau mungkin sholat Jumat bagi para ikhwan yang laki-laki yang muslimin. Rasul mencontohkan dengan surah apa? Surah Al-Jumu'ah itu berapa ayat? 11 ya? 11 ayat. Kemudian surah yang rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Ya belasan ayat juga, 11 ayat juga. Atau surah Al-A'la, rakaat yang pertama, kemudian yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Tidak juga terlalu panjang seperti itu. Oke. Para Allah kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah. Jadi terus yang berikutnya asra bi'abdi. Semua kalimat abdun yang ditambah domir hu atau hi dalam Al-Qur'an itu pasti merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu abdun itu artinya apa Ibu? Hamba. Hamba itu bagaimana kalau kita menyikapinya? Nggak ada lagi. Kalau kita katakan bahasa kita itu budak. Bukan budak orang Pontianak. Kalau orang Pontianak ini budak itu maksudnya biak. Kata orang Sabas. Budak dalam bahasa Indonesia. Hamba sahaya. Orang yang tidak merdeka. Yang kehidupannya itu dimiliki oleh tuannya. Itu budak. Itu abdun. Tetapi sebenarnya abdun itu adalah panggilan terbaik bagi Rasul. Salah satu panggilan terbaik Rasul itu adalah hamba Allah. Tapi hamba Allah. Nah, itu bedanya. Kalau kita menghamba kepada Allah, maka kita pasti menjadi manusia merdeka. Ya kan? Kenapa Ibu? Para ikhwan kenapa? Kalau ingin menjadi orang yang merdeka, maka kita kuatkan penghambaan kita kepada Allah SWT. Karena kalau kita sudah menghamba kepada Allah, tidak ada lagi yang menyamai itu gitu. Kita menghamba bergantung kepada Zat yang maha segalanya. Makanya salah satu panggilan terbaik Rasul, dan Rasul itu disebut dengan panggilan terbaik ketika peristiwa yang istimewa ini, Isra Mi'raj, dengan sebutan abduhu. Asra bi abdihi. Hamba Allah, hambanya. Tapi di kalangan kita ini kayaknya jarang. Alhamdulillah di kalangan jamaah ini kita sering menyebut hamba Allah. Ibu biasa nggak pengajian dipanggil hamba Allah? Jarang. Ya kan? Saya kadang-kadang kalau lagi ada kajian di tempat lain gitu ya, agak sungkan saya menyebut hamba Allah. Karena kalau hamba Allah kayak orang, kata orang, kayak tak biasa dipanggil hamba Allah. Biasa dipanggil panggilan umum. Para ikhwan, para hafizakumullah gitu kan, hadirin wal hadirat, atau bahasa kita, bapak-bapak dan ibu-ibu dan seterusnya. Gitu, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Jarang menggunakan kalimat hamba Allah. Padahal kalau kita panggil dengan hamba Allah, itu membiasakan, mengembalikan kita pada posisi semula. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu tak boleh terlepas dari penghambaan kepada Allah sebenarnya gitu ya. Sebenarnya itu dalam setiap gerak kita, dalam setiap perilaku kita, dalam setiap pikiran kita, dalam setiap ucapan kita itu tak boleh terlepas dari penghambaan kepada Allah sebenarnya. Seperti malaikat itu. Malaikat itu memang 20, kalau mau disebut hari waktu mereka itu adalah sama dengan kita 20 jam, sama 20 jam, mereka yang mulia itu selalu menjadi menghamba kepada Allah SWT. Kalau kita, jangan-jangan kita nih, waktu sholat pun tidak menghamba kepada Allah. Yakin Bu, waktu sholat itu kita menyembah Allah? Jawab aja yakin Bu. Nah, pikiran. Jangan-jangan nih, waktu puasa kita bukan menyembah Allah, tetapi sedang menjalankan perintah dari laki kita atau perintah dari ustadz kita. Nggak nyampai dia punya akidah sampai kepada Allah SWT. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan, maaf nih, kita menutup aurat itu bukan karena menyembah Allah, tapi karena tren. Kenapa kau pakai kerudung? Malu, Ustaz. Si anak orang tak pakai kerudung. Nggak nyampe itu kepada Allah itu. Jangan-jangan kita sholat itu juga begitu. Kenapa kau sholat? Dari GKC kau udah sholat. Nggak biasa lalu. Mudahan sholat ya rasa lain rasanya. Khawatirin nggak nyampe kepada Allah nih. Jangan-jangan nih,
Kita berbuat baik kepada manusia. Ngapa kau berbuat baik kepada manusia? Ya, memang akan ajarkan nenek akiku macam ini. Nah, jangan-jangan begitu. Jadi yang kita lakukan nih, Masya Allah, menjadi kita. Jangan-jangan yang kita lakukan dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai pagi lagi, itu tidak dalam koridor penyembahan kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya nanti, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Rasul dalam sebuah hadis disebutkan tuh, ada 3 manusia tuh, yang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang nampak sebagai perbuatan-perbuatan ibadah. Tetapi ternyata 3 golongan ini paling dulu masuk ke dalam api neraka. Siapa itu? Bukan orang yang curi, bukan. Itu sudah jelas maksiat. Bukan juga orang yang berjudi. Itu juga adalah jelas maksiat. Dah tahu gitu ya. Tetapi justru yang pertama, apa ya Rois? Yang pertama? Orang, ya kita random saja nih, bolak-balik kita nyebutkan nih. Orang yang dia itu ustadz atau ustazah. Dia ajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi dia ternyata mengajarkan itu bukan karena Allah. Dia sedang tidak menyembah Allah. Mungkin dia menyembah dirinya. Agar disebut sebagai orang alim, agar disebut sebagai ustadz, dan seterusnya. Kita nampaknya dia itu sebagai orang yang beribadah soleh. Tetapi ternyata bukan karena itu. Yang berikutnya lagi, orang yang hartanya itu diinfakkan semua. Dia dikenal sebagai orang yang dermawan. Kita tampak dia sebagai orang-orang yang gemar dalam berinfak fisabilillah. Kata gitu. Ternyata dia lakukan itu dalam rangka untuk disebut sebagai orang yang dermawan. Dan seterusnya. Ada lagi orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan dia sampai terbunuh gitu kan. Kita anggap dia sebagai orang syahid. Ternyata tidak. Dia lakukan itu bukan karena Allah. Ada saja kan. Orang yang merasa dia bergerak, berjalan seperti jalan Allah gitu kan. Ternyata dia sedang membanggakan dirinya. Na'udzubillah. Sekarang banyak kita lihat tuh. Orang yang beramal-amal agama. Ya kan? Coba sekarang coba. Banyak tuh orang nak masukkan karpet ke masjid. Dapat kata orang Rois. Di mana-mana ya. Yang tadi dan pakai kopiah. Baru-baru kopiahnya kata Rois. Pokoknya dia orang yang paling ramah di antara kita. Tidak jauh, nah kita tawakan sih sebenarnya. Tapi ya kita lucu dengarnya kan jadinya. Ya, orang yang beramal seperti amal agama. Tetapi niatnya tidak karena Allah. Dia sedang tidak menyembah Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Jadi para hamba Allah sekalian, penting sekali kita menyadari sebagai hamba Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Rasul saja itu adalah hamba Allah. Kita apalagi. Kita sangat ingin sekali menjadi hamba Allah yang seluruh hidup kita, seluruh potensi yang ada dalam diri kita itu kita sembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita lanjutkan para hamba Allah sekalian, panjang juga cerita. Cuman mungkin barangkali di akhir yang ingin kami sampaikan. Para hamba Allah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, kalau bicara tentang Isra Mi'raj itu, maka kita bicara tentang satu masjid. 2 masjid sebenarnya disebutkan di situ, tapi yang saya garis bawahi itu satu masjid. Masjid yang kedua disebutkan di sini, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini penting sekali Allah sebutkan nama Masjidil Aqsa. Memang dalam Al-Qur'an itu banyak ayat yang merujuk kepada Masjidil Aqsa. Tetapi kalau yang menyebutkan nama Masjidil Aqsa itu cuma satu, yakni ayat ini. Kalau Masjidil Haram banyak. Dalam ayat-ayat lain itu banyak. Dalam surah Al-Baqarah ada, gitu kan. Dalam surah Al-Anfal juga ada. Banyak tuh. Banyak tempat disebutkan Masjidil Haram. Tetapi Masjidil Aqsa itu hanya pada ayat ini yang Allah jelaskan dengan kalimat yang tegas gitu kan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini memang barangkali zaman dahulu kala, pada masa Rasul dan para sahabat. Ini ilmu jelas diketahui oleh para sahabat, para ulama menjelaskan banyak hal tentang Masjidil Aqsa. Tapi di era kita ini penting sekali disebut. Kenapa penting sekali? Karena bangunan ini terancam dirobohkan oleh Zionisme Israel. Zionis Israel. Penting. Makanya kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, maka kita wajib pertahankan nama Masjidil Aqsa itu. Begitu. Kita mestinya kaum muslimin itu menjadi manusia yang paling tersinggung kalau ada hamba-hamba Allah yang tidak takut kepada Allah, yang mereka itu berniat untuk menghancurkan Al-Aqsa. Masya Allah para hamba Allah sekalian, Imam Muslimin tahun 2006 sama saya ingat, bulan September, tanggalnya saya lupa.
Imam mencanangkan Ghazwah Futuh Al-Aqsa. Perang bahkan. Perang membebaskan Al-Aqsa. Perang pembebasan Al-Aqsa. Dengan segala macam cara. Sekemampuan kita. Kalau kita mampunya baru ta'lim, ta'lim. Kalau kita mampunya baru bikin spanduk, bikin spanduk. Kalau kita mampunya baru posting, ya posting. Begitu seterusnya. Tapi kita tidak boleh lupa. Ada satu masjid umat Islam yang saat ini sedang dikuasai oleh pemerintahan Zionis Israel. Nah, jadi kita dengan ayat ini diingatkan lagi. Walaupun sebenarnya kita ini kadang-kadang hanya mengingatnya pada bulan Rajab saja. Ya syukur kalau di kalangan ikhwan, enggak. Kita sangat sering ya mengadakan acara itu sering. Tapi di kalangan kaum muslimin, kadang-kadang mereka hanya di bulan Rajab saja. Itu pun belum tentu tuh dibahas tentang Masjid Al-Aqsa yang sedang terkungkung oleh kekuasaan Zionis Israel. Paling yang dibicarakan hal yang, tapi kalau kami sangat berharap, kita sangat penting sekali untuk mengingat Masjid Al-Aqsa, mulai dari sejarahnya gitu kan, kemuliaannya, terus tertanam dalam niat kita untuk menjadi bagian pembebasan Masjid Al-Aqsa. Warahmatullahi kaum muslimin hafizakumullah. Muslimin muslimat hafizakumullah. Jadi ada satu keunikan sebenarnya, satu hal yang ini menurut hemat saya bagian kita itu membebaskan Masjid Al-Aqsa dari kaum yang dulunya Allah perintahkan untuk menjaga Al-Aqsa. Jadi ini kaum yang sekarang berkuasa di Al-Aqsa, yang mereka itu berkehendak untuk merobohkan Al-Aqsa, dulunya mereka itu Allah perintahkan untuk menjaga Al-Aqsa. Jadi ini adalah, kalau dalam tanda kutip ya, ini saudara tua kita. Dalam bahasa Melayu itu mungkin bangalung kita itu ya. Bangalung kita yang tersesat. Dari bapak kita bernama Ibrahim. Dalam satu tafsir disebutkan, salah satu sebab mengapa hikmah kenabian itu Allah pindahkan kepada keturunan bukan dari kalangan Israel, dari Bani Israel gitu ya. Karena memang Bani Israel sudah banyak yang menyimpang dari ajaran agama Allah SWT. Kira-kira apa itu penyimpangannya? Nah, yang paling dahsyat itu ya penyimpangan di antaranya gitu ya. Ketika mereka mengatakan, dari kalangan Bani Israel mengatakan Uzair itu anaknya Allah SWT, atau dengan umat yang lain menyatakan Isa itu adalah anaknya Allah. Itu di antara yang menjadi perhatian kita gitu kan, dari kalangan Bani Israel. Tetapi kalau di masa kita, di era kita, dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu para hamba sekalian, maka bisa dikatakan begini, menurut yang kami pahami, bahwa umat Islam, umatnya Rasulullah inilah yang memang mereka dipatok betul untuk memiliki akidah tauhid. Yang dipatok oleh Allah, umat untuk memiliki akidah tauhid. Kenapa demikian? Karena hanya di era Muhammad SAW, dan sampai di masa kita gitu kan, yang kitabnya itu tidak mungkin bisa dirubah oleh manusia. Dulu pernah kita sampaikan. Dalam Quran surah Al-Hijr itu, Allah sebutkan seperti itu. Bagaimana ayat itu, Pak Ikhwan? Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah telah bersumpah nih, Allah telah katakan, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Az-Zikr itu salah satu nama Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan terhadapnya kami pasti akan menjaganya. Ini perkataan, ini jaminan tidak pernah Allah sebutkan untuk agama, untuk kitab yang lain. Tidak pernah. Tidak untuk kitab Zabur, tidak untuk kitab Taurat, tidak untuk kitab Injil. Tidak. Tidak ada perkataan ini untuk kitab-kitab terdahulu. Tetapi untuk Al-Quran, benar-benar Allah jaga. Kalau Al-Qurannya Allah jaga, itu tandanya akidah tauhidnya itu pasti terjaga. Makanya mainstream umat Islam itu adalah beragama, bertauhid, tauhidullah. Mainstreamnya artinya apa nih? Mayoritas umat Islam. Perbedaan? Ya, ada perbedaan. Tetapi kalau bicara tentang tauhidullah, itu pasti dipegang oleh kaum muslimin dimanapun berada. Kenapa demikian? Para hamba sekalian, karena ayat kul huwallahnya tidak berubah. Itu ayat tidak berubah. Jadi jelas sekali. Kalau risalah-risalah terdahulu memang mereka yang jaga, Allah tak jamin untuk jaga kitab-kitab terdahulu. Para hamba sekalian, kitab terdahulu itu tidak dijaga oleh Allah gitu kan. Tapi Allah serahkan kepada para ulama mereka itu untuk menjaganya. Nah, disinilah terjadi penyimpangan ketika mereka atas dasar kepentingan yang terjadi, naudzubillah min dzalik gitu ya,
Mereka sampai mengubah ayat-ayat Allah, sampai mengubah kepada pokok agama mereka, sehingga mengatakan si fulan adalah putra Allah, atau Allah itu satu dari tiga, dan seterusnya. Ya, demikian para hamba sekalian. Silakan saja nanti para ikhwan menyimpulkan